Makanya kalau pakai kail engkel agak susah dia kena. Ya bisa sih kena, cuman lama. Jadi agak lama kalau pakai kail engkel. Makanya perlu namanya kail garong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kail tajam Indonesia. Mantap. Oke Kisana, beberapa hari yang lalu ya, banyak yang bertanya kepada saya tentang kenapa harus pakai pancing garong atau kail garong untuk mancing baronang. Terus bagaimana tutorial untuk merangkai pancing garong? Nah, begini Kisana. Sebenarnya mancing ikan baronang, mancing kiper, mancing ikan-ikan yang bermulut kecil, itu mau pakai kail apapun nggak ada soal. Nah, kalau ikannya mulutnya kecil ya pakai kail yang ukuran kecil, itu nggak ada soal sebenarnya. Cuman kurang efektif. Kurang efektifnya apa? Karena biasanya ikan yang mulutnya kecil ini sulit untuk makan ya, umpan yang ditaruh di kail agak besar. Apalagi baronang. Jadi baronang itu jenis ikan rabbit fish. Makanya banyak yang menyebut baronang sebagai rabbit fish. Rabbit itu kelinci ya. Jadi rabbit fish itu ya ikan yang menyerupai kelinci. Tahu kan cara makan kelinci? Nah, itulah kelinci. Jadi kelinci itu makannya dikerikiti. Dikerikitin itu apa ya, Bang? Dimakan sedikit demi sedikit. Nggak kayak ikan yang lain. Kalau ikan-ikan jenis predator dia ada umpan langsung disamber aja, dia langsung masuk ke mulutnya. Kalau baronang enggak. Baronang itu jenis ikan rabbit fish, jenis ikan kelinci yang kalau makan itu dikerikiti, dimakan sedikit demi sedikit, kayak disesep-sesep gitu. Nah, makanya kalau pakai kail engkel agak susah dia kena. Ya bisa sih kena, cuman lama. Jadi agak lama kalau pakai kail engkel. Makanya perlu namanya kail garong. Nah, kail garong kenapa disebut kail garong? Karena kailnya ini keroyokan. Ya, kalau garong itu kan biasanya ya namanya garong ya. Garong itu kan keroyokan, lebih dari satu. Ini kebetulan ada saya kail garong ini nih. Ini 6 ya. 6 mata kail. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, jadi ketika ikan ini makan di sini, nanti umpannya kita taruh atas. Setelah dia makan dikerikitin pelan-pelan, apalagi dia gerombolan. Jadi salah satu karakteristik ikan kiper ya, juga ikan baronang, dia tuh bergerombol. Kalau makan tuh keroyokan begini. Nah, makanya begitu ada yang makan, dia tuh kan rebutan ikan, langsung kita tarik, kena dia. Begitu Kisana kira-kira. Nah, lalu bagaimana untuk merangkai kail garong ini? Kail tajam Indonesia. Jangan lupa minit dan subscribe. Gas mantap, gas. Oke, sekarang ini saya sudah siapkan alatnya, ini kail garongnya ya.
6 mata kail. Terus kemudian ini ada senar. Disengaja saya pakai PE ya, sengaja saya pakai PE ini supaya kelihatan. Kalau senar putih biasa itu kan nggak kelihatan di kamera, jadi sengaja saya pakai PE. Cuman nanti prakteknya yang asli jangan menggunakan senar PE. Kenapa? Karena PE ini nggak kayak senar biasa. Baronang itu kita berburu getarnya. Begitu ada getar, kita sentak. Nah kalau senar biasa, getarnya itu berasa. Karena serat-serat senar biasa, ya senar nilon itu, senar biasa yang kita pakai mancing lah, itu seratnya menyatu. Begitu ada getaran sedikit aja, dia bisa menghantarkan getaran itu. Beda dengan PE. PE ini nggak kerasa. Meskipun dia kuat, begitu dimakan sama ikan dia nggak kerasa getarnya. Jadi percuma, jangan pakai PE. Cuman ini saya pakai hanya untuk tutorial saja supaya kelihatan. Nah begini Kisanak. Yang pertama soal senar. Karena sistem kerja mancing garung itu gentak ya, sistemnya gentak, jadi senggol bacok istilahnya ya. Begitu disenggol bacok, senggol bacok, senggol bacok. Nah itu makanya kenapa disebut mancing garung, karena sistemnya senggol bacok. Ada yang ngerikiti makanan, bacok, tarik aja langsung ke atas. Dan ketika tarikannya kurang kuat, dia mocel. Karena apa? Karena kailnya ini nggak dimakan, makanya harus dengan tenaga kuat, tep kayak gitu. Nah tep, nah begitu tep kayak gitu dia kena. Ada yang kena pantatnya lah, ada yang kena wudelnya lah, ada yang kena mulutnya, macam-macam. Ada yang kena perut, ada yang kena sirip, mas nggak tahu lah. Ada yang kena matanya, pokoknya kenanya dimanapun itu. Yang penting dia kena kail ini. Begitu kita sentak dengan kekuatan tinggi, tep kayak gitu ya, dia akan nancep. Nah ketika sudah nancep di pancing ini, dia nggak bisa kemana-mana. Makanya harus keras. Dan kalau nggak keras tenaga untuk nariknya, dia mocel. Karena ya cuman kena sedikit aja ujungnya, tep kayak gini. Ikan kan melawan, dia bergerak kanan kiri mobat mabit kan. Kalau nggak kenceng tarikannya ya dia lepas. Nah, untuk mendapatkan tarikan yang kuat, tenaga tarikan yang kuat, nah senar ini nggak boleh panjang-panjang. Jadi senar di ujung juran tegek kita yang kita pakai untuk mancing itu jangan panjang-panjang, 2,5 meter aja udah ini. Karena semakin panjang senarnya, maka semakin lemah kekuatan nariknya. Dia akan lambat, gentakannya itu melemah. Jadi daya tancapnya kurang kuat. Tapi semakin pendek senarnya, semakin kuat daya tancapnya. Itu kira-kira di sana. Jadi harus pakai senar, jangan menggunakan senar PE. Gunakanlah senar yang kekuatannya itu ya kita target baronangnya berapa kilo. Itu aja. Kalau baronang baronangnya kecil-kecil ya sebagai senar yang 0,18 itu bisa, atau 10 lbs ya, lips pon 0,4 kilo. Nah itu sudah cukup. Kalau ikannya kecil-kecil. Kalau ikannya agak gede ya pakai yang 15 lips atau 20 lips, itu udah bagus itu. Getarnya terasa ya. Ketika agak berat ikan baronangnya agak gede, jadi akan tarikannya luar biasa kenceng itu juga masih bisa nahan kekuatannya. Gitu di sana. Nah, seperti apa ngerangkainya? Rangkainya biasa aja ini. Ya. Jadi kita bikin ini ya. Sekitar berapa ini, 15 cm. Nah, kita tekuk sekitar 15 cm lah ya. Nah, kita bikin kayak begini. Undel-undel begini aja. Nah, undel-undelnya model apa terserah lah. Oke. Nah,
kira-kira segini nih ya, segini. Terus kita potong sisanya. Nah, sisanya ini kita potong aja biar rapi. Oke, kayak gini ya. Jangan lupa kasih stopper ini. Nah, nanti kan kayak gini. Jadi modelnya nanti kayak begini, nah, kayak lingkaran ini. Jadi sekitar ya 10 sampai 15 cm lah. Kira-kira aja. Ini nanti untuk kenapa dibikin kayak gini? Ini nanti untuk jepit umpan. Ya, untuk jepit umpannya. Nah, setelah itu kita pasang stopper di sana. Jangan lupa. Harus kita kasih stopper. Oke, kita pasang stopper, ini stoppernya. Oke. Ini stopper sudah terpasang satu ya. Pasang lagi satu stopper lagi. Ini 2 stopper untuk menjepit dan ngerapiin umpan nanti. Jadi 2 stopper di sana ya. Ini ada 2 stopper. Setelah ini kita pasang kailnya. Nah, ini kailnya. Nah, kita pasang. Jadi kita masukkan di sini. Kita masukkan di lubangnya ini ya. Oke. Nah, lalu kita putar di sini. Nah, ini kan begini. Udah kita masukkan ya. Kayak gini udah kita masukkan ya. Lalu ini kita putar. Biasanya saya pakai hitungan ini. Sri, lungguh, donyo, loro, pati. Sri. Sri itu artinya rezeki kalau itu kan ini. Nah, kita tarik ke sini ya, udah kita tarik kenceng ini udah kuat sekali di sana. Udah kayak gini aja. Nah, ini masang umpannya kayak apa? Anggap saja ini umpan di sana ya. Nah, anggap aja ini umpan lah. Umpan bisa lumut atau apa ya. Umpannya kita taruh di sini. Ini kan stoppernya, kita tarik ke atas. Lalu umpan kita pasang. Nah, kita pasang begini umpannya. Nah, supaya umpannya tidak lepas, stoppernya kita tarik. Nah, gini aja. Jadi anggap saja ini umpannya, kita jepit. Udah, kita jepit. Kalau masih nggak kurang rapi, masukkan lagi ke atasnya ini, lalu dijepit dengan stopper kedua yang ini ya. Nah, jadi fungsi stopper ini adalah untuk memasang umpan supaya umpannya nggak hilang. Udah, kita jeburin aja. Belum. Nah, nanti ada getar tuh. Ingat ya, panjang senarnya jangan panjang-panjang. Semakin panjang senarnya, semakin lemah kekuatan tarikannya. Karena itu senarnya jangan terlalu panjang. Sesuaikan dengan ini aja, namanya barunang biasanya di pinggiran. Ya sekitar, ya udah cukuplah 2 meter, 2,5 meter paling panjang. Makin panjang makin lemah, tapi makin pendek senarnya makin kuat gentakannya. Makin kuat gentakannya, makin kuat daya tancapnya. Makin kuat daya tancapnya, makin kecil potensi untuk mocel. Gitu di sana. Dan nggak usah dikasih pemberat ininya. Nggak usah dikasih pemberat. Udah cukup kayak gini aja. Kadang kan orang takut ya kalau arus besar ya, supaya kan garungnya lari kemana-mana kan, pancingnya ke bawah arus. Nggak usah takut. Udah nggak usah takut, biarin aja dia lari kemana-mana, nggak masalah itu. Karena kalau dikasih pemberat
ya, dikasih pemberat. Ketika kita tarik itu juga mengurangi kekuatan tarikan kita. Lemah juga kekuatan tarikannya. Makin dikasih pemberat makanya garong kecil juga sudah cukup lah. Ya, nggak usah gede-gede, beratin nggak usah juga itu. Sekecil aja cukup. Karena apa? Karena kita ngandalkan yang penting lancip aja. Lancip dan nariknya kencang. Oke, begitu Sarah. Saya kira sudah cukup penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam mancing mania. Salam kail tajam Indonesia. Salam kita Indonesia mantap.